pas kalau pas gini. Iya. Gini dulu. Apa kan dah ikan kiker lah pokok. Si. Apa lesung panjang? Gini. Lesung panjang kan jadi warisan budaya tak benda. Oh ya? Jadi bersamakan makan bedulang. Nah, jadi orang nak melihat bagaimana bentuknya tampil di apa namanya? Museum Nasional, Museum Fathahillah. Oh, Museum Fathahillah. Kota tua. Oh, gitu. Tadi tuh ini ya, tadi tuh aku pikir maras tahun. Oh, nunggu lepat nih. Belum. Tadi kan tebak-tebakan nih, ini tadi lesung panjang apa ke maras tahun? Langsung dalam pikiran tuh lepat gede. Nggak, bukan ya? Bukan. Ini apa itu tema kira-kira? Podcast. Kita lebih ini sih. Ada di tengguran. Oh, iya ampun. Ini udah mulai sih dari tadi. Oh iya. Oh. Udah dari tadi. Oh gitu. Berarti sebenarnya, nah tapi yang menarik dari Bang Fitra ini, Bang Fitra itu sampai sekarang, maksudnya itu it's all about Belitung. Maksudnya tentang budaya Belitung tuh masih tetap konsisten, Bang Fitra. Itu yang kita masih respectnya itu loh. Kalau bahasa Arabnya apa istiqomah? Istiqomah. Ya Habibi. Kalau bahasa Belitung beretan. Beretan. Kalau beretan bahasa Indonesianya berarti bertahan dengan posisi itulah. Oh iya, bertahan. Tetap bertahan di posisi. Iya. Tangga lagu dong. Iya. Karena tapi tangga lagu kan banyak persaingan. Iya. Kalau ini enggak. Ini tidak ada ditinggalkan. Ya, tapi ngomong-ngomong kalau tangga lagu kan ada persaingan. Kalau ini kan tetaplah eksis nih Bang Fitro. Yeah. Bang Fitro, ini kita kan nggak tahu kedepannya nanti who knows ya. Perlu nggak sih generasi penerus? Kita tahu yang namanya umur. Iya. Nah ini adanya warisan budaya itu menunjukkan bahwa ini harus diregenerasi. Yes. Nah persoalannya setiap peradaban itu memberikan warna dia. Jadi misalnya mesin cetak itu dulunya bertahan sekian lama sehingga posisi surat kabar ini menjadi penting. Iya. Pabrik mesin cetak menjadi penting. Wartawan sampai ada julukan setajam pena. Oh iya itu luar biasa loh. Setajam pena. Kalau sekarang? Begitu teknologi berubah. Yes. Penanya tumpul. Pabriknya bubar, mesin cetaknya tergadai. Iya, siap. Karena semua orang bisa menjadi wartawan. Nah ini yang kemarin sempat kita menjadi obrolan dari teman-teman ini dari One Click tuh, ada Bang Aldi tuh. Nah semua orang tuh bisa menjadi wartawan, cuman terkadang kan bagaimana etika kita menyampaikan informasi, ya nggak sih? Ya. Itu yang harus benar-benar yang kita ketahui. Ya. Apalagi kayaknya sekarang tuh sangat mudah sekali untuk men-share informasi di sosial media ya. Betul. Nah. Dan sekarang itu kiblatnya adalah viral. Nah, viral FYP. Jadi sementara yang tradisional ini dia tidak mengharapkan viral. Akan tetapi dia mengharapkan justru memberikan pedoman. Nah, pedagang adab. Nah, adab ini kan berubah-ubah, berganti-ganti. Iya. Kalau sekarang itu duduk itu harusnya kan meletakkan pinggul ke tempat duduk. Iya. Itu tidak viral. Yang viral itu meloncat, baru 3 kali loncat, duduk gitu. Iya. Lebih viral. Gitu. Iya. Nah, sehingga orang tidak melihat itu gitu. Nah, hal-hal yang lazim itu menjadi tidak muncul gitu. Muncul. Ini jadi persoalan. Mungkin bahasa yang lebih enaknya itu adalah kalau yang misalnya yang lurus-lurus aja nih kontennya, yang berbobot, yang luar biasa misalnya itu tuh kayaknya susah banget. Tapi giliran kontennya yang seronok, terus konten yang nyablak dan lain-lain, salto jungkir balik itu tuh FYP-nya luar biasa. Nah, kenapa lah? Nah, ini isi itu belum tentu dimakan. Isi belum tentu dimakan. Tapi kemasan itu memikat. Iya. Nah, viral itu bagian dari pemasaran. Iya. Hanya sebatas membuat penasaran aja. Iya. Pemasaran, penasaran.
Mm-mm. Soal isinya, begitu kita makan, kita rasakan, itu kadang-kadang blak langsung dibuang. Ya, nggak ada yang berkesan. Ya, nah bagaimana membuat warisan budaya tradisi ini membuat orang penasaran? Oke, Ya, gimana? nah ini yang jadi tugas dari semua masyarakat yang mendukung, Ya, bukan hanya pelaku yes. tapi semua pendukung. Kalau warisan Belitung, ya masyarakat Belitung. Ya. Kalau warisan Batak, ya masyarakat Batak. Ya, Kalau sebenarnya akan malu kita, warisan budaya Belitung, warisan Jawa akan didukung oleh Malaysia. oh iya, karena sebenarnya hampir sama ya, Bang Pit ya. Ya, persoalannya di mana dia lahir harus didukung oleh komunitas sepelaku itu. Iya, 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 iya. Yang lebih aktif itu seharusnya yang di situ gitu. Oke, tapi sejauh ini aktif nggak? Nah, sejauh ini ada beberapa yang mengaktifkannya itu adalah orang-orang yang generasi yang 80, 60. Oh ya, tapi generasi milenial, generasi Z-nya ini kayak kurang ya. Agak kurang. Heeh. Ada beberapa seperti Lesong Panjang yang Ya. baru ini yang akan tampil di musim Kota Tua itu, dia meregenerasi lah 3 keturunan Langsung panjang ya. Lesong Panjang. Heeh. Nah, persoalannya bukan kita pada tampil. Ya, Nah, yang muda-muda sekarang, ya. seniman-seniman muda ini sekarang, bagaimana memikat pada saat dia tampil. Ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa seniman ini harus berijazah. Hah? Bahkan juri pun harus bersertifikat. Wow, canggih. Sementara yang dinilai adalah benda cagar budaya yang mengharuskan syarat 50 tahun. Nah, Ini seniman-seniman juri-juri bersertifikat ini usia ijazah dan usia sertifikatnya baru 2 tahun. iya. Siap. Ya. Tidak sebanding. Ya, jauh sekali. Atas itu belum ada jiwa. Benar. Tapi apa yang mereka tampilkan, seni tradisi ini sudah banyak makan asam garam gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini persoalan bagaimana kita menjiwai milik kita sendiri. Iya, tapi mungkin nggak sih misalnya di kolaborasi ini yang generasi yang bersertifikat tadi ini kolaborasi gitu loh. Bisa. Iya nggak sih? Jadi nggak mempertahankan ego misalnya ya. Tapi syaratnya setiap kolektivitas, setiap kerjasama itu harus dilandasi kebahagiaan, rasa bahagia dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tidak ada keterpaksaan. Dia harus ikhlas, Ya. tidak ada terpaksa, tidak ada ego. Kalau ada ego berarti Susah. tensinya tinggi. Oh ya, betul. Berarti ada yang direndahkan. Nah, yang direndah tidak akan bahagia. Iya. Nah, kecuali dia merelakan. Tapi umumnya ketika ada peningkat naik turun itu tidak akan terjalin kerjasama. Ini yang susahnya ya. Iya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Dan itu kalau kita biarkan tidak ada panutan, tidak Ya. ada simpul yang untuk merangkai kolektivitas itu, Iya. maka akan sulit. Ya balik lagi nanti regenerasinya susah ya. Perpaduan antar lintas generasi ini harus ada yang menjadi penyimpul, pengikat, titik temu, melting pointnya. Iya. Siapa yang akan menjadi melting point? Yes. Tentu orang-orang yang bisa jadi dia tidak lagi bermain di ranah praktek, tapi penunjuknya itu kalau dia nunjuk orang langsung bergetar. Iya. Ya. Ada kerinduan. Betul. Rasa kerinduan artinya seperti pepatah Melayu, datang dia tampak muka, Iya. pulang dia tampak punggung. Kalau sekedar dari jauh dia harus menatap, berinteraksi kan. Kalau orang yang dirindukan. Iya. Betul. Ketika dia pergi, punggung dia yang terakhir harus terlihat. Iya. Itu menjadi pemegang melting point, Iya. pemegang titik temu. Betul. Ya. Nah, harus ada tokoh-tokoh itu. Dan tokoh-tokoh ini mumpung masih ada, merawat tokoh-tokoh tua ini harus
mereka ini dimuliakan. Ya. Dimuliakan dalam berarti bahwa mereka ini selalu menjadi sebutan ketika kita berbicara masalah sesuatu yang mereka alami. Iya, karena biar gimana pun Ki Saridin. Ki Saridin. Ya. Jangan sampai ketika akan menjadi pop song, saya ingat Bupati harus hadir. Gelombang ngaji, Bupati harus hadir. Yes. Iya. Bupati nyanyi lagu Bruri. Wah. Bruri tidak seramai tepuk tangan Bupati. Tepuk Bruri nyanyi tidak seramai ketika Bupati nyanyi. Semua barisan depan itu bertepuk tangan. Bertepuk tangan, iya. Padahal kualitas Bupati nyanyi semua orang paham. Jauh lebih rendah daripada Bruri Peso 5. Iya, itu ibaratnya seperti itu ya. Nah. Kenapa sebab? Karena yang barisan depan bertepuk tangan itu adalah kecerdasan buatan. Iya. Sehingga mereka merasa Pak Bupati menganggap orang ini mengerti seni karena dia tepuk tangan. Padahal ada kecerdasan buatan yang membuat emosi untuk membuat dia cerdas untuk membuat Pak Sanem mengapresiasi. Misalnya. Nah, kecerdasan buatan semacam inilah sebenarnya menghilangkan marwah kebudayaan kita. Iya. So why di hari ini kita mengundang Bang Pitro? Kita pengen ngobrol sebenarnya kenapa sih Bang Pitro sebegitu konsistennya? Itu kan itu nggak mudah loh menjaga konsistensi, ya nggak sih? Kadang-kadang tuh, aduh udah capek nih, sepertinya susah sekali untuk mengajak teman-teman untuk kolaborasi. Kayak gila surang lah kalau kata orang Belitung. Rasa macam gila surang nggak surang nih istilahnya kan? Tapi yang luar biasanya itu kita respect banget sama Bang Pitro sampai sekarang. Jadi masih ingat nggak sama sepupuku yang Anggit? Anggit. Jadi dia tanya, Don, ada kenalan nggak sih yang beliau itu seorang penulis, tapi masih getol mengangkat tentang budaya Belitung, sesuatu hal yang berkaitan dengan Belitung. Dalam pikiranku tuh tidak ada nama orang lain, Bang Pit. Nggak ada. Padahal aku kan posisinya udah lama nih di luar, tapi aku tetap masih memantau kan di sosial media kan kita bisa kelihatan. Cuman hanya satu nama yang ada dalam pikiranku adalah Bang Pitro. Nah berarti kan ada apa nih, kok nggak ada sosok yang lain? Iya, ada hukum ketertarikan namanya, orang bilang law of law of attraction. Kalau bahasa Belitongnya hukum kemat. Wah, kena dong aku. Waduh, jangan sampai nanti biji-biji saya keluar nanti ya. Hukum kemat itu bisa berlaku ketika orang memberikan energi positif dan dia menerima dengan pikiran yang positif. Yes, setuju. Jadi daya tolak itu akan muncul kalau dia bilang jangan, tidak, bukan. Nah, kalau setiap hari kita terbangun untuk mengatakan jangan, sama juga itikat kita kalau kita main Belitung, jangan kalau kita tidak dikenal orang. Sudah menjadi resiko kalau kita bermain budaya itu menjadi warga negara kelas 3. Itu harus dipahami. Kalau keluar dari mulut kita itu jangan bermain di sini, itu tidak akan memancarkan energi membuat orang kemat, itu tidak berlaku. Paham. Walaupun dalam kondisi warga negara kelas 3, jangan sekali-sekali kita bilang jangan. Pengaruhnya luar biasa. Karena tidak jalan hukum kemat. Berarti hukum kemat ya? Siapa tokoh-tokoh yang paling penting dalam tradisi? Ki Senuncai katanya. Jangan Ki Senuncai itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemain musik kencana. Ketika kita bilang bukan, maka kemat kita terhadap budaya itu tidak jalan. Jangan, bukan, tidak. Jangan mengucapkan hal yang negatif terhadap kebudayaan kita. Jangan. Yang terjadi sekarang ini, ketika kita disandingkan dengan, jangan budaya K-pop lah, budaya Jakarta aja. Tiba-tiba pantun yang sudah kita bangun dari zaman Gurindam 12, zaman Raji Ali Haji, tiba-tiba ada yang viral. Setiap pantun harus dijawab dengan cakep. Iya benar.
Ya, betul. Iya juga ya. Maka cakep itulah yang merusak contoh dari kerusakan Iya. Pantun lokalitas. tadi ya, lokalitas tadi ya. Padahal dulu nggak ada yang namanya cakep, nggak ada ya. Masak Itu yang- air nggak ada. Itu yang merusak pantun itu dengan respon cakep itu bukan orang dari barat, Ya, bukan dari Malaysia, bukan. dari Jakarta. Nah, Karena begitu melihat cakep itu Mhm. seolah-olah pantun ini akan menjadi hebat, bagus, lucu, keren, kena. ngena. Ya. Tidak cakep, bingung orang. Pak, kita udah pantun, mana cakepnya? Mm-mm. Harus ada cakep dulu, baru dianggap pantun. Harus dicakep dulu. Ini mangga agak juga itu. Iya juga ya, iya bener ya. Oh iya. Nah, Riau punya pantun. Nah, ya. Medan mungkin punya pantun pasti. Iya, pasti. Karena dia Melayu. Iya. Bitung punya pantun. Mm-mm. Tapi orang Medan jarang bilang cakep. Ya. Melayu jarang bilang cakep. Belitung jangan bilang cakep. Ketika dia merespon pantun dengan cakep, ini sudah ada apa namanya peracunan Jadi kayak terkontaminasi, ya, terkontaminasi. Oke. I mean terkontaminasi nih. Ini terkontaminasi. Yes. Ya. Berarti yang waktu workshop waktu kemarin salah dong, cakep. Gue bilang, kok cakep? Iya. Iya. Dan itu biasanya karena persoalan kecerdasan buatan. Ya, betul. Maksudnya ketika yang mengucapkan itu istri pejabat, ini ibu-ibu yang lain tidak enak kalau nggak menjawabnya dengan cakep. Jadi ibu-ibu Ikut. terbangun kecerdasan buatan untuk mengatakan cakep. Cakep. Maka rusaklah pantun itu. Waduh, iya. Bener sih ya. Iya. Iya juga ya. Ini kadang-kadang Karena yang kita nggak terpikirkan ya, ternyata oh iya juga ya. Karena dulu memang kalau kita berpantun nggak ada tuh yang namanya cakep. nggak ada. Cakep. Yang merusak pantun itu kan cakepnya itu. Iya, perasaan mandi gak mandi tetap cakep sih. Iya dong. Oh iya benar. Itu contoh bahwa tidak hanya sebenarnya bukan hanya kaum milenial generasi baru yang kita khawatirkan, tapi adalah budaya-budaya kecerdasan buatan ini yang nanti seperti tadi yang mempengaruh ya. Apresiasi dengan cara tidak tulus, tapi dengan kecerdasan buatan. Iya. Ini yang banyak terjadi gitu. Yes, ya. Dan ini yang mungkin per hari ini, per detik ini mungkin kita harus mengevaluasi bareng-bareng sama-sama nih ya. Ya kalau misalnya memang kebudayaan ataupun tradisi seperti ini tetap terjaga, tetap dilestarikan. Jangan sampai nanti lama-lama hilang. Ibaratnya katanya gini, Bang. Saya orang Belitung. Ya. Bang Fitro juga orang Belitung. Ya, kita terlalu lama bergaul dengan orang luar sampai kadang tuh lupa menggunakan bahasa Belitung. Kadang ada bahasa Belitung yang kita apa itu kita Belitung aja tidak tahu. Jadi hal-hal yang simpel seperti itu dalam ngobrol, berbicara pun juga apa itu artinya ya, nanya gitu loh. Ya, bahasa bisa menjadi sebuah identitas. Tapi bahasa Melayu dipakai bukan sebagai identitas untuk menguatkan itu. Termasuk Balai Belitung. Ya. Bahasa Belitung itu disebut dengan lingua franca. Artinya dia bahasa persahabatan. Yes. Jadi bagaimana karena keterjangkauan dia terhadap orang yang keluar dan masuk ini untuk memahami makna. Nah, artinya akhirnya lebih banyak, lebih nyaman dipakai daripada bahasa lain. Ya. Tidaklah dijadikan bahasa Dayak, bahasa apa namanya? Bahasa Jawa Batak menjadi bahasa persatuan. Iya. Indonesia itu berakar pada bahasa yang memenuhi kriteria lingua franca. Kebetulan Melayu memenuhi itu. Iya. Cuman kan kalau misalnya dipikir-pikir bahasa Melayu ini banyak juga ya macam-macamnya ya. Dialek kan? Iya, dialek. Terus juga. Nah, kayak bahasa Belitung kan kalau sepintas tuh Bangka sama Belitung harusnya deketan, tapi ternyata agak jauh. Iya. Ya bahasanya. Tapi ternyata bahasa Belitung ini dekat sama Malaysia, sama Pontianak. Iya. Istilahnya. Nah, ini subscribe kita ada yang dari Malaysia loh. Banyak loh dari Malaysia. Tuan dan Puan selamat menyaksikan video siap. dari
lancar. Mantap. Tadi. Iya. Tuh, kalau Malaysia tadi lah. Iya. Nah, kalau kita Yang tadi. tidak seronok itu tidak akan ditonton dari orang. Ya. Kira-kira gitu bahasa Malaysia gitu kan. Nah. Jadi sebenarnya persoalan yang terjadi di Malaysia itu dengan Indonesia sama. Oh ya? Mereka juga takut akan kehilangan identitas kemelayuan. Ini ketika Indonesia sekarang, Jakarta sedang melakukan Kongres Kebudayaan dan Pekan Kebudayaan. Iya. Ini di Malaysia sedang berlangsung juga hal serupa. Sama ya? Iya. Oh. Ada bagaimana tradisi mereka menghidupkan tradisi lisan Yes. dengan dipadukan dengan musik. Hmm. Tradisi lisan hidup, musik, seni musik juga hidup. Oh, jadi berbareng ini ya? Berbarengan. Oh. Kan oke. banyak teater-teater itu yang melandasi itu gitu. Iya. Nah, dan orang melihat bahwa kita itu salah tafsir terhadap kebudayaan itu sering diartikan dengan kesenian. Sebenarnya beda. Cara mengekspresikan budaya itu ada lewat bahasa, Ya. lewat seni, Ya. ada lewat tari, Ya. ya, ada lewat tulisan mengekspresikan budaya, Betul. ada lewat jampi, Mm-mm. macam-macam Ya, ekspresi. kemat. Jampi kemat. Dan lain-lain. Sehingga orang yang terlibat dalam kesenian seolah-olah mereka ini adalah terlibat dalam kebudayaan. Padahal Sehingga orang-orang yang mampu Iya. tradisi lisan tidak pernah akan ditampilkan sebagai bagian dari proses kebudayaan. ya. Misalnya orang-orang sering ngalor ngibul, bukan ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Kalau ini kan kelakar gitu. Yes. Nah, kelakar itu adalah bagian tradisi. Ya. Jadi orang-orang yang ngalor ngibul itu tidak dianggap. Ya. Padahal bagaimana peradaban-peradaban di Arab, di Rusia itu juga dibangun dengan ngalor ngibul itu. Ada tokohnya Abu Nawas, Yes. ada tokohnya Nazaruddin Hoja. Iya. Semua itu memberi peran. Nah, Tapi kalau kita akan ditanya, mereka pernah nggak bernyanyi? Nggak. Pernah nggak mentas? enggak. Kibra itu budayawan. Oh, ya, Ki kibra. Rasak itu budayawan. Yes. Tapi Ki Rasak tidak terkenal. Mm-mm. Tidak seterkenal Ki Senuncai. Oh. Karena Ki Senuncai main seru. Iya. Naik. Dan tidak seterkenal Fitro Ruzi. Artinya ini persoalan mendasar juga. Iya, betul. Sehingga ada anggapan orang ini di era Pak Harto di Orde Baru, kesenian ini dianggap penyokong kebudayaan. Ya. Ya, karena dia mengekspresikan ideologi yang ada pada itu. Maka lahirlah Dewan Kesenian. Oke. Dewan Dewan Kesenian. Kesenian itu di bawah diterbitkan berdasarkan Kementerian Mendagri, Ya. bukan Kementerian Kebudayaan. Beda Tapi ya. Kementerian Kebudayaan. Mendagri. Iya. Otomatis mereka itu menjadi bagian dari pemerintah Yes. karena Kemendagri. Iya. Karena dia Dari yang kementerian, iya. mengekspresikan. Betul. Jadi ibaratnya ada ekspresi dengan tari, budaya ini bisa diekspresikan dengan bahasa, Ya. bisa diekspresikan dengan musik. Ya. Nah, ini bisa diekspresikan dengan organisasi. Jadi seolah-olah kebudayaan itu adalah kelembagaan, diekspresikan dengan lembaga. Oke. Iya. Ya, Betul. makanya Dewan Kesenian. Yes, betul. Nah, lahirlah, dibawalah, diunduh. Yang dirasakan oleh orang kesenian itu, gerak mereka ini harus disokong pemerintah. Iya, karena lembaga tadi. Apa yang terjadi akibatnya? Alhasil, mereka untuk ngumpul menyediakan makan juga harus mengharapkan pemerintah. Harus menunggu ya. Menunggu itu. Menunggu makan pemerintah. Oh my god. Sementara Ki Dukun Ya. mengundang orang sekampung itu tidak bisa menunggu pemerintah. Iya. Nanti kita marah setahun nunggu anggaran APBD desa baru keluar, baru kita bisa marah setahun. Oh, nggak bisa Ki Dukun. Iya. Ki Dukun punya kemandirian, Punya otoritas hitung-hitungan untuk sendiri memerintah. ya.
masyarakat untuk nambul suram. Ya. Kita enggak ada, kita sokong nih. Kalau 4 kita kumpulkan satu-satu. Ya, ya. Kita makan bersama. Iya. Kalau ini enggak, organisasi yang disebut dengan Onderbouw, karena dari dulunya lahirnya adalah dari kementerian, mereka sangat bergantung dengan. Nah, makanya dalam undang-undang pelestarian cagar budaya ini harus dibangun Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan, bukan Dewan Kesenian. Bukan kesenian, karena Dewan Kesenian itu sudah ada di dalam kementerian. Iya, betul. Jadi Kementerian Dalam Negeri harus memikirkan bagaimana kelanjutan organisasi ini gitu. Iya, harus. Tapi kebudayaan ini karena dia dalam daur hidup manusia. Nah, ini harus terlibat dalam objek-objek kemajuan kebudayaan. Oke, mungkin ke Dewan Kesenian tidak dituntut gitu. Iya, beda soalnya kan. Yang ada mereka menuntut supaya pemerintah itu menjaga organisasi ini supaya hidup. Nah, itu. Nah, gimana kalau yang di Belitung nih, Bang Fit? Saya pikir karena sejarahnya nasional. Iya. Dewan Kesenian itu kan ada di pusat juga ada, Jakarta ada. Tapi Dewan Kebudayaan jarang kita dengar kan? Nah, iya benar, masih asing. Yang di Belitung itu lebih banyak dikenal dengan lewat lembaga adat. Oh, lembaga adat. Tapi kita tidak mengenal Dewan Kebudayaan. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, seharusnya secara kelembagaan ini kita harus merangkul lembaga ini formal. Yes. Harus merangkul lembaga-lembaga non formal. Iya. Nah, Marsaun itu melembaga. Artinya kalau dia melembaga itu seperti biji lembaganya, nanti dia akan menjadi tunas. Yes, betul. Kalau dia akan menjadi tunas, berarti dia akan menjadi batang. Iya. Karena ada lembaganya. Iya. Jadi ada lembaga itu berarti ada jenis kelaminnya ini. Iya, nabinya laki. Ada mahkota, ada putik. Oh, putik cewek. Nah, kalau dia udah melembaga berarti dia seperti biji ini. Iya. Kalau biji siap-siap dia akan jadi bibit baru, tunas, dia tunas, batang, terus menjadi dahan, menjadi pohon. Yes, benar. Jadi berprosesnya itu ada ya. Ya. Yang besar kemungkinan untuk berkembang menjadi pohon dan akar yang batang itu adalah adat-adat yang tradisi-tradisi yang melembaga. Yang melembaga. Misalnya perkawinan, prosesi perkawinan. Oh ya. Ya. Ada putiknya. Sebagai ceweknya. Ya. Ada mainan. Ada yang sebagai cowoknya. Ada pengulu gawai. Iya, benar-benar pengulu gawai. Ada yang selaputnya untuk melindungi bakal biji ini supaya dia tuh tetap kuat. Namanya prosesi. Iya, prosesi. Tidak boleh ada sehingga dia bertumbuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong prosesi juga kalau kulihat-lihat ya, makin kesini banyak yang dilupakan, malah banyak yang ditinggalkan. Kalau zaman dulu ada yang betangas. Ya. Kalau sekarang kayaknya jarang yang betangas. Tahu nggak betangas? Nggak tahu kan? Tahu kan? Nah, ada memang ekspresi budaya itu bisa dikomodifikasi ya. Dan ada yang menjadi bagian dari tradisi seutuhnya. Iya. Salah satunya tadi betangas. Begitu tradisi prosesi betangas ini dikomodifikasi, maka nilai jualnya akan lebih besar daripada tradisi itu sendiri. Iya. Kenapa? Sebab karena komodifikasi ini sesuai dengan masyarakat yang memandang materi itu akan lebih baik daripada imaterial. Artinya prosesi sebagai adab dan komoditas sebagai sumber penghasilan akan lebih memiliki daya tarik. Ya. Betangas adalah prosesi. Caranya bagaimana uap itu dipanaskan dengan ramuan-ramuan rempah kemudian dimasuki. Iya. Ketika dia dikomunikasi, jadilah spa dan salon. Nah, jadi modernnya sauna. Ya modernnya sauna. Nah, ketika prosesi itu sauna itu udah dikomodifikasi dan menjadi komersialisasi, yes, maka barang ini
lepas dia Heeh. dari ikatan prosesi secara umum. Heeh, heeh. Rantai ini lepas. Iya. Dia punya rantai sendiri. Heeh. Dengan sauna punya rantai sendiri. Iya. Spa ada semacam itu. Iya. Bahannya bisa jadi sama, masih Hmm. sama. Ada rempah. Iya. Nah, ada rempah, ada herbal yang bermain di situ. Iya, betul, betul. Bisa. Tapi sebenarnya ini sudah tidak melekat lagi. Hmm. Nah, ini yang terjadi ketika sudut pandangnya adalah komersialisasi gitu. Oh, yes. Ya, Iya, iya, iya. itu kira-kira yang kita melihat dari prosesi, dari ekspresi, dari organisasi Bahasa juga. yang terlibat dalam Iya. proses pemajuan kebudayaan ini gitu. Ya, mudah-mudahan nanti pun generasi muda pun bisa ini ya, butuh regenerasi lah ya, karena balik Ya. lagi nggak mungkin ya, ibaratnya Bang Fitro nih, Bang Fitro terus misalnya, Ya. kan kita ada kemakan usia, nggak Persaingan mungkin. kita malaikat. Oh. Mendadak takut aku dengan persaingan kita malaikat. Emang iya sih, emang iya, bener-bener. Iya. Maksudnya malaikat maut. Iya, malaikat maut. 80 tahun kalau kita mau berjanji dengan mereka untuk menggali narasumber, Iya. jangan dipakai dulu. Kata malaikat maut, saya yang mau pakai ini si orang ini. Iya, 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 iya. Kalau malaikat maut sudah mau pakai, kita jangan harap bisa memakai dia sebagai narasumber. Nah, selesai sudah. Selesai sudah. Seperti Jadi, podcastnya kita jadi hari ini. rebutan, nah. Seperti podcastnya kita hari ini. Terima kasih by the way di Bang Iya. Fitro ya. Karena Bang Fitro ngomongin malaikat maut, takut nih saya. Udah berakhir waktunya, kita udah di ujung acara gitu. Iya, tapi seperti halnya itu juga nantinya yang terjadi ya. Ingat ya, teman-teman semuanya, persaingan kita itu adalah malaikat maut. Jadi, Terima kasih. ya mumpung masih hidup, hargailah kehidupan ini. Nah, Kira-kira gitu. luar biasa. Mari kita jaga budaya Ya. sama-sama, semua kalangan. Amin, amin. Amin, amin. Thank you Bang Fitro.